berjumpa lagi bersama saya Nurul Fadila dalam acara dialog spesial. Dan dialog spesial pada siang hari ini sangat spesial begitu pemirsa, karena kita akan membahas mengenai Kota Bogor. Ya, jadi tema kita adalah apa kabar Bogor. Ya, sebenarnya memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan berat yang mendesak nih harus dibenahi oleh pemerintah Kota Bogor melalui Kang Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Dan dari pekerjaan berat ini memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih saja bergulir di wilayah Kota Bogor. Kita akan membahasnya apa saja sebenarnya permasalahan-permasalahan di Kota Bogor dan bagaimana solusi-solusi yang tepat untuk membenahi Kota Bogor ini menjadi kota yang nyaman dan juga asri. Kita sudah bersama dengan dua narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Kang Ben ya, mungkin lebih dikenal Kang Ben, Ketua MPCPP Kota Bogor dan sekaligus Ketua pemenangan ya dari PDIP Kota Bogor. Apa kabar Kang Ben? Kabar baik, Ya, baik. luar biasa. Dan ada juga pengamat kebijakan publik, yaitu ada Kang Fajar. Halo Kang Fajar, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Luar biasa. Baik, saya mau ke Kang Fajar terlebih dahulu sebelum saya ke Kang Ben. Kang Fajar melihat Kota Bogor ya dipimpin oleh Wali Kota Bogor, ini Kang Bima Arya. Kita tahu Kang Bima Arya sangat optimis sekali, sangat energik sekali, memang masih muda begitu. Kalau Kang Fajar melihat kondisi sekarang yang terjadi di Kota Bogor dengan berbagai permasalahannya, apa yang terjadi di Kota Bogor? Kalau saya melihat memang walau bagaimanapun permasalahan-permasalahan Kota Bogor yang semenjak lama sudah ada itu seperti belum dapat diselesaikan dengan baik oleh wali kota saat ini. Ya. Di antaranya yang banyak muncul ke permukaan itu adalah kemacetan, kemudian keresahan-keresahan anak muda mengenai kesempatan kerja, ya. Kemudian juga mengenai birokrasi, bagaimana menjalankan reformasi birokrasi di sana, kewibawaan pemerintah, banyak hal yang belum selesai ditangani oleh wali kota begitu. Kemudian juga saya melihat ada sesuatu yang menarik dari Kota Bogor. Salah satunya misalkan Kota Bogor itu termasuk kota yang memiliki IPM yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang tinggi, sekitar 72 indeksnya, tetapi kemudian juga indikator-indikator pembangunan yang lain masih cenderung rendah. Begitu. Saya menduga bahwa Kota Bogor itu diberkahi dengan jarak yang cukup dekat dengan Jakarta. Artinya begini, kalau misalkan pendidikan, kesehatan dan daya belinya tinggi, itu bukan sepenuhnya karena kondisi Kota Bogor, melainkan karena kedekatan Kota Bogor dengan Jakarta yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tinggal di Bogor atau penduduk Bogor yang komuter ke Jakarta. Jadi secara sederhana, orang Bogor itu sebetulnya mendapatkan uang dari Jakarta, kemudian spending di Bogor. Nanti mungkin lebih lanjut bisa kita elaborasi lagi. Hanya memang kesemua hal ini saya melihat bermuara pada gaya kepemimpinan Bima Arya yang sepertinya lebih mengutamakan popularitas. Okay. Kalau ahli gaya kepemimpinan mungkin bilang itu dengan gaya populisme ya. Mendahulukan pencitraan, mendahulukan tampilan yang cantik di media sosial dan di media-media massa mainstream begitu. Sementara banyak hal yang sebetulnya substantif dan krusial itu seperti belum tersentuh. Oke. Kita bicara bahwa hal yang mendasari Pak Wali Kota saat ini adalah bagaimana popularitasnya bisa meningkat begitu ya. Tapi apakah dengan popularitas yang sudah ada saat ini tidak ada hasil yang memang sudah dilakukan oleh Pak Bima? Saya tidak mau bilang bahwa tidak ada hasil. Tentu mungkin ada hasil, tapi permasalahannya dibandingkan dengan masalah yang ada, seberapa efektif kinerja Bima Arya. Begitu. Saya melihat misalkan yang terbaru, Bima Arya melakukan seremoni pelantikan di pasar di mana itu cenderung tidak umum. Kemudian melalui medsosnya dia menyampaikan pesan alasan kenapa pelantikan dilaksanakan di pasar agar para pejabat itu bisa menyadari permasalahan yang kompleks. Salah satunya representasinya adalah pasar tempat dia pelantikan. Menurut saya itu ironis.
Bagaimana mungkin seorang wali kota bisa memilih kepala dinas dan lembaga lainnya sebagai orang yang betul-betul akan menjadi kaki tangan wali kota dengan asumsi bahwa dengan asumsi bahwa kepala dinas atau kepala badan lainnya itu tidak memahami kondisi sehingga harus diperlihatkan lagi oleh wali kota. Buat saya itu sesuatu yang ya harus diperbaiki lah kalau bahasa halusnya begitu. Oke, baik. Kang Ben, tadi dikatakan bahwa banyak permasalahan yang masih berputar begitu di wilayah Kota Bogor, walaupun sebenarnya juga banyak pencapaian yang dilakukan oleh Pak Wali Kota begitu. Kalau Kang Ben sama Kota Bogor selama ini melihat Kota Bogor seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya memang di Kota Bogor itu ada satu yang baru. Ya, kita 10 tahun dengan gaya kepemimpinan Bapak Dian Budiarto yang memang birokrat tulen. Nah, masuk gaya kepemimpinan yang baru Kang Bima ini dengan gaya kepemimpinan yang mungkin tadi disebut oleh Kang Fajar, gaya kepemimpinan yang populis. Ya. Memang untuk masyarakat itu hal baru. Ya. Secara tampilan, secara gimmick, secara penyampaian ke masyarakat selalu ada letupan-letupan yang baru gitu. Cuman memang kalau kita asli di Bogor dan kita melihat masalah di Bogor, memang seperti masalah kemacetan, masalah pengangguran, kesempatan kerja, dan juga kemudahan untuk investasi di Kota Bogor ini masih menjadi satu PR besar setelah 3 tahun Kang Bima menjabat ini gitu. Jadi memang itu kalau saya lihat pilihan ya, mau mempopulerkan dulu dirinya atau mau bekerja. Kalau menurut saya memang yang paling utama dalam satu gaya kepemimpinan itu harusnya di Kota Bogor itu sangat butuh solusi-solusi. Karena Kota Bogor ini kan kota transit, kota jasa. Jadi dari Bandung mau ke Jakarta lewat Bogor. Dan di Bogor ini juga harus ada percepatan-percepatan pembangunan. Saya pernah cek pembelian motor itu di Bogor itu 1 bulan sekitar 5.000 unit. 30%-nya adalah kendaraan roda 4. Sampai saat ini penambahan infrastruktur jalan di Kota Bogor itu sangat sedikit. Yang ada hanya pelapisan saja. Nah, itulah yang sebenarnya harusnya menjadi PR utama. Karena dari dulu, dari visi misinya Kang Bima, visi misinya Pak Diani itu kan mengentaskan kemacetan di Kota Bogor gitu. Nah, ini tidak terjawab karena memang penambahan jalur, pembukaan jalur baru di Kota Bogor ini masih terbilang cukup lambat, dan setiap mau ada pembukaan jalur baru terhadang dengan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Bogor. Oke, baik Kang Fajar, menarik ini salah satu yang disoroti tadi adalah bagaimana untuk kemacetan dan juga transportasi yang terus meningkat di wilayah Kota Bogor, tetapi jalannya masih belum dibuka untuk pelebaran jalan dan lain-lain, pembukaan jalan lagi. Tapi kalau Anda melihatnya, apakah solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Bogor saat ini belum bisa membuat kemacetan ini semakin mengurai? Kita tahu ada beberapa jalan yang sekarang sudah one way begitu ya, satu jalur. Nah, Anda melihatnya bagaimana Kang Fajar? Sistem satu arah yang diberlakukan oleh Wali Kota Bogor menjadi pilihan yang paling mungkin untuk diambil. Yang meskipun masyarakat pengguna jalan di Kota Bogor menganggap itu sama sekali tidak efektif, bahkan memperburuk keadaan. Ini yang menarik. Boleh dicek di media massa baik lokal maupun nasional, masyarakat Bogor, pengguna jalan di Kota Bogor malah merasa SSA, sistem satu arah yang diberlakukan oleh Wali Kota Bogor malah memperburuk keadaan. Entah mungkin karena belum terbiasa atau tidak ada trial, tidak ada waktu uji coba. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada hal lain yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Bima Arya begitu, oleh Wali Kota. Seperti halnya juga karakteristik masalah wilayah perkotaan itu ya salah satunya traffic, salah satunya lalu lintas. Seperti juga memang dia sudah melakukan kampanye dengan bersepeda dan lain-lain. Tapi saya pikir ada step yang dilampaui, yang dilewati, yang di skip begitu oleh Wali Kota, yaitu dengan menyadarkan masyarakatnya. Kemudian kenapa angka unit roda 2 dan roda 4 sangat tinggi, roda 2 dan roda 4 baru di Kota Bogor sangat tinggi, salah satunya mungkin
yang paling kuat dugaan saya adalah karena transportasi publik di Kota Bogor itu tidak bisa memberikan kenyamanan, tidak bisa memberikan kepastian waktu, ketibaan, kedatangan, begitu dan seterusnya. Bicara tentang kemacetan, salah satu masalah utama adalah angkot tentu. Oke, baik. Kang Ben, sepakat tidak apa yang dikatakan bahwa masih banyak terjadi tadi transportasinya masih belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga memang di masyarakat tidak kepercayaan, terus kesadaran terhadap masyarakatnya belum dibangun. Bang Ben, Ya, sepakat tidak? memang benar di Bogor itu kan punya julukan dulu kota Bogor itu adalah kota sejuta angkot Ya. yang akan dirubah menjadi kota sejuta taman. Sebenarnya itu bisa menjadi satu negatif tapi juga bisa jadi positif. Ya. Bagaimana cara kita menata moda transportasinya saja sebenarnya. Ya. Ketika moda transportasinya itu dibatasi dengan jumlah yang pasti, trayeknya dipastikan sampai ke tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh trayek yang sekarang. Ya. Dan juga selalu ada peremajaan moda transportasinya dan ada peraturan yang ketat yang untuk mengawasi itu. Jadi tidak menumpuk, tidak satu penumpang direbutin sama 10 angkot gitu. Itu kan sebenarnya kalau peraturannya dari situ, kita beranjaknya dari situ, itu saya pikir mungkin bisa mengatasi masalah angkot ini. Dan bukan berarti angkot itu jelek. Bisa saja angkot dijadikan trademarknya Kota Bogor gitu. Tapi angkotnya angkot yang seperti apa kan gitu. Nah ini yang sampai saat ini sih saya kira memang belum disentuh. Akhirnya masyarakat lebih memilih menggunakan mobil-mobil pribadi. Ya. Dan sekarang adanya angkutan-angkutan online karena ketepatan untuk jarak dan juga untuk ke tempat yang dituju dan waktunya bisa lebih dapat. Kalau dikatakan pelayanan transportasinya apakah sudah baik? Nah saat ini pelayanan transportasi saya lihat memang masih kurang baik ya. Kita punya Transpakuan. Transpakuannya juga ya keadaannya ala kadarnya. Seadanya begitu. Seadanya gitu. Padahal Kota Bogor ini kan hanya 11.000 hektar. Nah, itu kan sebenarnya kalau moda transportasinya ada bahasanya traffic engineering. Nah, ketika itu dirancang, diramu semuanya, saya pikir ini bisa tercapai dan masyarakat Bogor ngapain harus pakai mobil pribadi? Mungkin kalau dia mau keluar kota, mau ke keluar daerah, mungkin dia pakai mobil pribadi. Tapi kalau dari Pasir Mulia mau ke Sukamulya atau mau ke Cimahapar atau mau kemana, enak naik angkot karena bisa sambil lihat pemandangan atau apa. Tapi sekarang dibawanya ke tempat-tempat yang memang sudah crowded, sudah ini. Jadinya kan orang juga jadi males. Dan satu lagi keamanan. Keamanan di dalam menggunakan transportasi umum di Kota Bogor ini masih kurang gitu, karena kalau saya lihat sih memang antara angkot dengan pemerintah kota itu butuhnya pada saat ngambil trayek, setelah jadi akhirnya itu jadi musuh gitu. Nah ini yang harus diramu, saya pikir angkot itu menjadi mitranya, menjadi pengkampanye dari program pemerintah Kota Bogor bahwa moda transportasi ini aman dan nyaman untuk digunakan di Kota Bogor. Nah itu, ini harus ada bukti dulu nih bahwa sebenarnya aman begitu untuk menggunakan pelayanan transportasi di Kota Bogor. Tapi saat ini masih belum begitu ya. Nanti kita tanya lagi Kang Fajar terkait dengan masih banyaknya permasalahan-permasalahan dan apa sebenarnya solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk memberantas semuanya. Ini ada juga tadi ada birokrasi yang terkadang agak sulit begitu ya. Maaf ya, kita tahan dulu Kang Fajar dan Kang Ben. Kita akan kembali seperti di Pariwara, tetap di Dialog Spesial.